Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cahyani Budiatanti. Kali ini saya akan mencoba menerangkan untuk mata kuliah Sistem Multimedia untuk pertemuan pertama, di mana pada pertemuan pertama kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengenalan multimedia. Oke, sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan untuk kontrak perkuliahan terlebih dahulu ya, di mana sistem multimedia merupakan mata kuliah yang membahas pengetahuan tentang dasar-dasar multimedia, mengenali jenis, format, media, dan software untuk membuat animasi yang terdiri dari teks, gambar, grafik, audio, serta video. Oke, nanti untuk pertemuan pertama sampai ke-6 akan disampaikan dengan metode ceramah yang akan disampaikan biasanya melalui link YouTube ya, serta metode diskusi dan latihan soal nanti akan disampaikan di website e-learning MyBest ya. Kemudian untuk pertemuan ke-7 nanti kita akan adakan kuis. Pertemuan ke-8 UTS ya, yang membahas materi dari pertemuan 1 sampai ke-6. Kemudian pertemuan ke-9 sampai ke-12 nanti juga sama seperti pertemuan 1 sampai 6 ya. Metode ceramah yang akan disampaikan biasanya disampaikan melalui YouTube ya. Nah, kemudian pertemuan 13, nah 13 dan 14, sebetulnya 13 ini nanti kita masih akan membahas mengenai augmented reality ya. Baru nanti pertemuan ke-14 nanti baru kalian mengumpulkan tugas kelompok ya, membuat sebuah sistem multimedia ya, terserah kalian mau menggunakan aplikasi apa. Yang jelas nanti pada pertemuan ke-14 nanti kalian akan presentasikan. Nah, pertemuan ke-15 nanti akan diadakan kuis review materi dari pertemuan 19 sampai dengan pertemuan ke-13. Oke, untuk pertemuan ke-16 nanti UAS ya. Ini sebetulnya salah nih ya, sampai dengan pertemuan ke-13. Karena 13 itu nanti masih ada materi augmented reality. Oke, perencanaan pembelajaran tujuannya di sini untuk ya, diharapkan mahasiswa itu mampu mengerti dasar-dasar multimedia, mampu mengerti jenis dan format file, image, audio, dan video, serta mampu mengetahui teknik kompresi berbagai jenis file, serta mampu membuat aplikasi berbasis multimedia. Jadi nanti tugas akhir kalian seperti yang tadi saya sudah informasikan yaitu membuat sebuah aplikasi berbasis multimedia. Oke, ini pembahasan yang akan dibahas ya. Oke. Tugas nanti terbagi menjadi 2, ada tugas mandiri serta tugas kelompok, di mana tugas mandiri dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa ya. Kemudian tugas kelompok nanti tugas dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok. Untuk kelompoknya nanti kita lihat jumlah mahasiswa dari setiap kelas. Nanti akan diinformasikan di grup. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi pertemuan pertama, di mana materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengenalan multimedia. Oke, multimedia. Multi ya, dibagi menjadi 2 kata, multi serta media. Multi artinya banyak, bermacam-macam, beraneka ragam. Sedangkan media yaitu sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawakan sesuatu, ya. Bisa berupa komputernya, ya, atau berupa tools yang lain yang kita gunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Oke, namun untuk definisi multimedia secara medium, ya, menurut American Heritage Electronic Dictionary tahun 1991, yaitu merupakan alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan sebuah informasi. Informasi yang bagaimana sih? Pasti informasi yang menarik ya. Oke. Atau ada definisi lain ya nih,
kita bisa mengambil kesimpulan di mana multimedia di sini dapat diartikan ya sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Nah, sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk membuat sebuah informasi menjadi lebih menarik ya, dengan menggabungkan media teks ya, kemudian dengan menggabungkan media video. Nah, banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita download di Play Store misalkan, baik yang berbayar maupun yang gratis. Oke, definisi menurut beberapa ahli ya. Kalau menurut Ross pada tahun 1996 ya, di sini multimedia merupakan kombinasi dari komputer dan video. Berarti ada komputer ya, ada alat yang digunakan ya, videonya juga ya. Informasi yang disampaikan berupa video. Kemudian kalau menurut McCormick di sini multimedia berarti terdiri dari 3 elemen. Ada suara, gambar, serta teks ya. Di sini sudah lebih menarik lagi ya karena informasi yang disampaikan bisa lebih interaktif serta menarik ya, bisa diterima dengan mudah bagi penerimanya. Gitu. Nah, kalau menurut Turban di sini multimedia kombinasi dari paling sedikit 2 media input ya atau output, di mana media ini bisa berupa audio ya, baik suara ataupun musik, animasi ya, video, teks, grafik, dan gambar. Jadi di sini ada 2 media input atau output. Ya, kalau misalkan bisa nggak, lebih bisa, malah lebih bagus sekali, lebih interaktif ya, jadinya lebih menarik. Jadi seperti sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi pengembangan video ya, terus kita bisa memasukkan foto-foto, misalkan kita ada beberapa foto kita kumpulkan jadi satu, terus kita masukkan juga video di dalamnya ya. Nanti kita tinggal outputnya seperti apa. Nanti outputnya berupa yang tadi kita input, cuma biasanya tinggal digabungkan saja. Oke, alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkomunikasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video, yakni menurut Robin dan Ida tahun 2001. Nah, untuk aplikasi yang menciptakan presentasi yang menarik, bisa nggak sih PowerPoint kita buat animasi di dalamnya? Bisa sekali, mudah sekali ya. Kita tinggal insert video ya, insert gambar di dalamnya, kita buatkan nanti di dalam, kita masukkan animasi, kita buat link juga di dalamnya. Itu simple sekali, sangat mudah kita menggunakan animasi di situ ya. Nah, di situ apakah sudah disebut dengan multimedia? Sudah, karena di situ sudah menerapkan teks ya, grafik, animasi, audio, serta video. Ya. Kita tidak perlu mendownload aplikasi yang ribet, yang susah. Kita cukup menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Nah, di situ kita sudah menerapkan sebuah multimedia. Ya. Kemudian yang kelima, multimedia. Multimedia dalam konteks komputer menurut Stetter ya, tahun 2001, di mana pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks ya, grafik, audio, video dengan menggunakan tools yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Nah, sistem multimedia ya, multimedia ini ada 2 ya, secara independen maupun computer support integrasi ya. Di mana skala independen di sini itu aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antar media tersebut, di mana sistem disebut sistem multimedia jika tingkat ketergantungannya atau keterkaitan antar media tersebut rendah. Ya, ini berarti disebut sebagai independen. Jadi tidak saling ketergantungan, tidak ada ketergantungan, gitu ya. Kemudian computer supported integration, ya, sistem harus dapat melakukan pemrosesan yang dikontrol oleh komputer. Di sini sistem dapat diprogram oleh sistem programmer atau user. Ya, jadi di sini ada integrasi ya antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Oke.
Kemudian, a multimedia system is any system which support more than a single kind of media. Sistem multimedia adalah sistem yang mendukung lebih dari satu jenis media. Ya, kalau misalkan cuma satu, ya media teks atau media gambar saja, itu berarti bukan multimedia. Itu tadi kan kita sudah bahas ya. Multimedia terdiri dari dua kata, multi serta media. Multi berarti kan beraneka ragam, ya. Ada lebih dari satu. Nah, kalau misalkan kita gunakan hanya satu media, maka bukan disebut sebagai multimedia. Oke. Di sini bagaimana sistem bisa disebut sebagai sistem multimedia? Di sini berarti ada kombinasi media sistem ya yang disebut sebagai sistem multimedia jika kedua jenis media itu berupa continuous atau discrete yang dipakai. Nah, contoh media discrete di sini apa sih? Teks dan gambar. Sedangkan media kontinu di sini adalah audio serta video. Nah, kalau misalkan kita tadi seperti saya bilang, kalau kita hanya menggunakan teks saja, berarti tidak bisa disebut sebagai media. Ya, kita sekarang kan masuk kepada pembagian sistem multimedia. Ya. Sistem multimedia standalone serta sistem multimedia berbasis jaringan. Nah, kalau sistem multimedia standalone di sini adalah sistem komputer multimedia yang memiliki minimal storage, jadi penyimpanannya kecil ya, baik. Contohnya hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, serta DVD-RW. Nah, di mana alat inputnya itu berupa keyboard, mouse, scanner, dan mic. Nah, outputnya berupa speaker, monitor, LCD, ya. Nah, di sini juga ada VGA serta sound card. Ya, di sini disebut sebagai sistem multimedia standalone. Jadi ya, dia berdiri sendiri gitu kan ya. Terus juga dia memiliki storage yang kecil. Sedangkan kalau sistem multimedia berbasis jaringan, sistem yang terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar, di mana di sini perbedaannya adalah adanya sharing sistem dan pengaksesan terhadap sumber daya yang sama. Jadi kita biasanya menggunakan, kalau sudah dibilang jaringan, biasanya kita menggunakan internet ya untuk mengakses media tersebut gitu. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke dalam sistem multimedia berbasis jaringan. Oke, nah contoh di sini video conference ya, serta video broadcast. Nah, ini masuk ke dalam berbasis jaringan. Oke, permasalahannya di sini bila bandwidth kecil maka akan terjadi kemacetan jaringan, ya suka lemot, error, dan segala macamnya, ya berbagai macam yang berhubungan dengan jaringan, kelemahan jaringan, ya. Terus kadang juga delay gitu ya, serta masalah infrastruktur yang belum siap itu bisa menyebabkan masalah itu terjadi. Oke, komponen multimedia ya, di sini ada beberapa komponen multimedia. Yang pertama adanya komputer, list, navigasi, tools ya, kemudian cara untuk berbagi. Nah, komputer di sini untuk melakukan koordinasi tentang apa yang dilihat dan didengar oleh pemakai. Ya, ini sangat penting sekali kalau misalkan nggak ada komputer, bagaimana kita bisa membuat sebuah multimedia. Ya, kita punya link, kita punya navigasi, cara untuk berbagi. Kita tahu cara untuk berbagi, tapi kalau misalkan komputer tidak ada, komponen utama itu tidak ada, maka kita tidak bisa membuat sebuah multimedia. Nah, kalau misalkan kita sudah membuat ada komputer, nah kemudian komponen apa lagi yang harus ada? Adanya link. Ya, link itu berarti bisa menghubungkan informasi lain. Nah, kita bisa menyisipkan ya link ya untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, kemudian navigational tools yang memungkinkan pemakai untuk menjelajahi informasi yang ditampilkan. Nah, kemudian yang keempat itu cara untuk berbagi, di mana memproses dan mengkomunikasikan informasi serta ide pemakai. Oke, di sini ada 3 cara mengkomunikasikan informasi, yaitu dengan cara modalitis, ya, saluran komunikasi, serta medium. Nah, kalau modalitis itu apa sih? Ya, kita mengkomunikasikan informasi dengan cara apa?
penglihatan, pendengaran, serta sentuhan. Sedangkan kalau saluran komunikasi kita melalui apa? Percakapan, sound effect, musik. Ya, itu komunikasinya melalui saluran. Nah, kalau secara medium, apa saja yang disampaikan informasinya? Berarti ada animasi, ya, ada animasi serta suara, serta gambar, serta teks. Oke, di sini ada standar komputer multimedia menurut Software dan Information Industry Association ya pada tahun 1990 itu kita menggunakan hanya 2 MB RAM ya, harus juga kecil mesti 30 MB ya, kita juga pakai Windows-nya 3, masih Windows 3. Nah, untuk tahun 1990 ya begitu. Kemudian untuk tahun 1993 ada peningkatan pakai 4 MB RAM-nya. Terus untuk harddisknya 160 MB. Untuk tahun 1996 8 MB RAM-nya. Ya, harddisknya juga 540 MB. Nah, berarti ya kita bisa mengambil kesimpulan dari tahun 1990, 1993 sampai 1996 berarti adanya peningkatan kebutuhan dari sebuah spesifikasi komputer yang kita butuhkan untuk membuat sebuah multimedia. Kalau sekarang tahun 2020, apakah bisa kita menggunakan Windows 3 lagi? Sudah tidak bisa ya. Sekarang paling tidak Windows 10 yang kita pakai. Nah, artinya setiap tahun ya akan ada terus peningkatan kebutuhan dari spesifikasi yang kita pakai untuk membuat sebuah multimedia. Oke, kita sudah berbicara mengenai definisi dari multimedia, ya komponen utama ya dari multimedia. Nah, sekarang apa sih dampaknya dari multimedia tersebut? Nah, di sini multimedia mempunyai dampak yaitu mengubah cara memperoleh informasi. Ya, orang-orang di sini mulai menggunakan internet dan berbagai software untuk mencari informasi yang tadi kita misalkan baca koran langsung, ya dari kertas yang panjang, yang lebar sekali, ya. Nah, sekarang kita cukup dengan satu tangan kita sudah bisa membaca sebuah koran, ya misalkan melalui detik.com, Kompas atau apapun ya yang berbasis online, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan software kesehatan. Nah, yang tadi kita mau konsultasi langsung dengan dokter, ya kita harus datang berarti datang ke rumah sakit. Nah, sekarang kita tidak perlu datang ke rumah sakit, kita tinggal konsultasi dengan dokter dengan cara bagaimana kita menggunakan aplikasi multimedia, misalkan contohnya Halodoc ya atau yang lainnya. Nah, itu memudahkan kita memperoleh informasi, gitu kan. Terus kemudian belajar gitar, ya belajar gitar dari software dan belajar gitar. Misalkan kalau kita mau belajar gitar nih, kita mau menyetel nada-nada gitar kita bisa menggunakan aplikasi gitar tersebut. Apakah gitar kita sudah selesai belum ya nadanya gitu ya? Kita bisa setel terlebih dahulu, gitu. Nah, ada software yang menyediakan belajar gitar. Terus ada banyak software juga lainnya ya yang tersedia. Nah, sekarang internet multimedia. Di sini juga sudah mulai bersaing dengan televisi dan radio. Ya, sekarang mungkin masih ada nggak orang yang punya radio, gitu ya? Sepertinya juga udah nggak ada, bahkan hampir tidak jarang, bahkan hampir tidak ada di setiap rumah yang masih punya radio. Ya, karena apa? Orang lebih suka mendengarkan channel musik itu menggunakan handphone yang bisa diakses dengan internet. Ya, nah situ kan sudah multimedia juga ya. Kemudian televisi juga orang juga sudah berkurang penontonnya yang menggunakan televisi secara manual. Ya, kebanyakan orang menonton televisi di handphone. Ya, orang menonton film-film acara-acara kesenangannya juga di handphone. Karena apa? Karena lebih mudah ya. Kita bisa sambil tiduran, bisa dibawa jalan ya. Coba kalau misalnya kita menonton acara kita di TV, kita ya udah stay aja di tempat gitu kan, nggak kemana-mana. Kalau misalnya di ruang tamu ya di ruang tamu sambil nyemil gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan multimedia sekarang yang bisa diakses di handphone, itu memudahkan sekali bagi penggunanya. Kenapa?
bisa digunakan di mana saja gitu. Kadang bisa kita sambil jalan, ya kita bosan di jalan, kita setel acara kegemaran kita di handphone, ya kita bisa mendengarkan musik. Nah, itu berarti kan uh, dampak dari multimedia, memudahkan orang lain, ya bisa mengakses media tersebut melalui jaringan internet. Kemudian yang ketiga, mengubah cara belajar, ya. Sekolah mulai menggunakan komputer multimedia, ya apalagi sekarang sejak zaman pandemi, ya semua dilakukan secara online, sekolah online, kuliah online, kerja secara online. Nah, ini berarti sudah mengubah cara kita, ya baik dalam belajar atau dalam melakukan kegiatan lainnya. Nah, buku-buku juga yang tadi kita baca secara langsung, ya berupa kertas. Sekarang kita bisa baca melalui media, ya. Contohnya e-book, ya, yang kita bisa akses di internet. Kemudian mengubah cara belanja. Oke, nah ini bermanfaat banget, apalagi pada saat kita PPKM kemarin orang banyak stay di rumah, ya, nggak kemana-mana. Tapi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan cara stay di rumah, tapi kita bisa tetap berbelanja, ya, bisa memenuhi kebutuhan kita sandang pangan. Nah, bagaimana cara kita berbelanja dengan cara online, ya. Kita belajar dari rumah, home shopping, ya, tele shopping, shopping melalui telepon, ya. Nah, nanti dengan kita memesan, kita belanja online, nanti maka barang akan datang dengan sendirinya sampai ke rumah. Kita nggak perlu repot-repot lagi ke toko tersebut untuk pilih-pilih barang, atau kita uh, datang ke toko yang jauh, ya, untuk membeli barang yang kita inginkan. Kan tidak perlu lagi. Sekarang kita tinggal stay di rumah, memainkan jari aja di handphone. Ya, kita mau belanja apa selagi kita masih punya uang, ya. Nah, maka segala kebutuhan kita akan terpenuhi. Kemudian mengubah cara bisnis, ya. Dulu Nokia membuat bisnis telepon seluler, ya, banyak perusahaan menggunakan sistem jual beli online. Oke, banyak juga bank juga menggunakan cara online banking, ya. Dulu kalau kita misalkan mau transfer harus datang dulu ke ATM, ya. Di mana kendalanya apa kalau kita datang ke ATM? Iya, kalau dekat, kalau jauh, kita pasti kan ada kendala kesulitannya. Sekarang kita dengan adanya online banking memudahkan kita melakukan transaksi, baik pengiriman uang, ya, pengecekan saldo, ataupun pembayaran-pembayaran yang lainnya. Nah, itu kan berarti mengubah cara bisnis kita yang dulu manual, sekarang sudah tersistem. Oke, kita kan bahas mengenai keunggulan multimedia, ya, di mana merupakan plus minus dari adanya multimedia. Di sini keunggulannya menarik perhatian, karena apa? Dengan adanya multimedia, manusia bisa membuat seseorang menjadi lebih ingat, ya. Karena apa? Karena manusia di sini memiliki keterbatasan daya ingat, ya. Karena 20% orang akan mengingat apa yang dilihat, apa yang didengar. 30% orang akan mengingat apa yang dilihatnya. Nah, jadi di sini kita harus membuat sebuah multimedia itu menarik. Kalau kita membuat sebuah media yang menarik, maka orang akan mengingat gitu apa yang dilihatnya. Nah, kemudian keunggulannya media alternatif dalam penyampaian pesan diperkuat dengan teks, suara, gambar, video, dan animasi. Ya, kalau misalkan semakin banyak penyampaian melalui teks, ya, suara, gambar, video, dan animasi, maka semakin interaktif gitu, ya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kualitas penyampaian informasi. Ya, dengan adanya multimedia, maka kita bisa meningkatkan kualitas penyampaian informasi. Kemudian multimedia juga bisa interaktif, gitu kan, ya. Seperti contohnya kalau misal ruang guru atau apapun yang lain, ya, ruang guru itu kan merupakan media pembelajaran online, ya. Nah, di situ kita bisa interaktif, bisa bertanya secara langsung dengan gurunya, ya, mengenai pembahasan. Nah, itu juga merupakan keunggulan dari multimedia.
Oke, kemudian apa sih kelemahan dari multimedia? Ya, multimedia di sini dengan adanya desain yang buruk, ya, bisa menyebabkan kebingungan dan kebosanan karena pesan tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu kita harus membuat sebuah uh, kita harus membuat sebuah media di mana bisa menyampaikan informasi yang menarik, ya, interaktif, supaya apa? Supaya orang jadi lebih semangat lagi gitu melihat, ya, melihat berita yang kita melihat informasi yang kita sampaikan gitu kan. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu ada kendala bagi orang dengan kemampuan terbatas, ya, atau cacat misalnya atau disable, ya kan, misalkan orang yang tidak bisa melihat, ya, kalau kita membuat media dengan gambar-gambar saja tanpa ada suara, maka di situ orang tersebut akan mengalami kesulitan. Apa sih ini maksud saya cuma bisa mendengar, gitu kan ya. Saya hanya bisa mendengar, tapi saya tidak bisa membaca pesan tersebut. Saya tidak bisa melihat informasi yang disampaikan. Ya. Karena itu merupakan salah satu kelemahan dengan adanya media, multimedia tersebut. Kemudian, tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. Iya, seperti yang tadi kalau kita kata flashback lagi ya, slide sebelumnya. Nah, setiap tahun itu kebutuhan spesifikasi komputer semakin meningkat, ya. Kita tidak seperti contohnya tahun ini gitu kan. Tahun ini kita tidak bisa menggunakan uh, apa namanya kapasitas yang di bawah 1 giga gitu kan. Sekarang bahkan mungkin udah nggak ada. Nah, kita misalkan sekarang pakai minimal untuk membuat sebuah multimedia, misalkan kita pakai iCore 3 gitu misalkan, itu udah mungkin udah agak berat juga ya gitu kan, yang mungkin bisa speknya di atasnya dengan RAM serta kapasitas lainnya yang pastinya disesuaikan dengan saat ini. Oke, kemudian apa saja sih manfaat multimedia? Manfaat multimedia bagi dunia pendidikan, ya, kita bisa membuat sebuah tutorial, ya, tutorial mengenai sebuah tutorial pembelajaran atau hal yang lainnya. Nah, itu masuk ke dalam tutorial, masuk ke dalam dunia pendidikan. Begitu juga untuk ensiklopedia, ya, pelatihan. Nah, contohnya misalkan kita membuat pelatihan Microsoft Encarta. Nah, di situ ada instruksi-instruksi bagaimana caranya menjalankan Microsoft Encarta. Nah, itu masuk ke dalam pendidikan. Nah, untuk informasi, dunia informasi, nah, multimedia itu bisa berupa berita, ya, pariwisata, museum. Nah, kita bisa membuat sebuah aplikasi informasi di sana, misalkan kita menyajikan untuk museum, misalkan kita menyajikan gambar-gambar museum. Nah, ada segala macam informasi, misalkan gambar, ada kita bisa menjelajah, seolah-olah kita bisa menjelajah langsung, ya, ada video yang dimana kita seolah-olah bisa menjelajah langsung ke dalam museum tersebut. Ya, galeri seni juga termasuk ke dalam informasi. Kalau berita, di situ biasanya ada penyampaian berita berupa teks maupun gambar atau video. Nah, hiburan. Ya, untuk dunia hiburan itu bisa berupa games, seni, pertunjukan, atau musik. Sedangkan untuk dunia kedokteran itu bisa berupa X-ray scanner, ya, itu masuk ke dalam multimedia. Nanti kita bisa ada citranya, ya. Kemudian untuk periklanan, misalnya ada iklan televisi. Ya, iklan televisi sekarang banyak sekali yang berupa animasi-animasi, ya. Terus iklan-iklan yang ada di bandara atau iklan-iklan yang ada di kios itu juga sudah sangat menarik sekarang, ya. Nah, oke. Kemudian pentingnya multimedia. Ya. Apa sih media? Mengapa multimedia itu penting? Biasanya di sini untuk merupakan pemicu atau triggers, ya, di mana pembaca memperoleh sesuatu yang lebih dibandingkan topik yang dipelajari. Ya, kalau misalkan tadi contohnya kita pembelajaran online, ya, yang tadinya kita biasa saja hanya dilakukan secara offline. Nah, mungkin dengan adanya multimedia, dengan pembelajaran online, kita bisa menarik, ya, membuat apa namanya penggunanya mengingat, kayak tadi kan karena adanya keterbatasan daya ingat manusia, ya.
Nah, di sini menurut Computer Technology Research, ya, 20% orang akan mengingat apa yang dilihat. Nah, kan misalkan ada gambar-gambar yang menarik, maka orang akan menjadi ingat apa yang dipelajari. Oke, sangat efektif ya, sangat efektif dalam penyampaian informasi karena mungkin bisa diakses ya, bisa diakses melalui internet yang tadinya jauh. Ya, misalkan kita gampangnya gini deh. Kalau misalkan kita ke kampus kita kan perlu perlu istilahnya waktu khusus ya untuk sampai ke kampus. Tapi kalau misalkan kita membuat sebuah pembelajaran online, orang bisa mengakses kapan saja dan di mana saja. Ya, orang tidak harus datang ke kampus, tapi tetap bisa belajar. Nah, berarti kan kita bisa efektif dalam penyampaian informasi. Kemudian ya, di sini juga orang mampu mengingat 30% apa yang didengar. Ya. Nah, orang mampu mengingat 50% dari apa yang didengar dan dilihat serta yang dilakukan. Nah, berarti di sini multimedia itu sangat mempunyai manfaat ya, di mana bisa apa namanya, bisa meningkatkan daya ingat seseorang dengan apa yang dilihat serta didengarnya. Oke, sekian untuk pertemuan pertama. Untuk lebihnya kita akan masuk ke diskusi di MyBase ya, jika ada yang ingin tanyakan atau melalui ruang chat di grup masing-masing. Oke, sekian dari saya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.